betul-betul adil, maka Budiari segera ditangkap dan ditahan karena ini sudah jelas terbukti. Bahkan ini jaksa sendiri yang menyatakan bahwa Budiari mendapatkan komisi 50% dari keseluruhan melindungi situs-situs judi online. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas seputar tentang Budiari yang telah menerima bagi hasil dari melindungi judi online ya. Beliau itu mendapatkan 50% dari hasil judi online dan ini pernyataan resmi yang saat ini menjadi terdakwa baru memulai sidang pertamanya dalam kasus judi online. Dan Zulkarnain itu mengakui bahwa Budiari menerima sebesar 50% dari hasil judi online. Biar lebih jelasnya lagi, saya akan bacakan dari situs resmi Kompas ini ya. Baik, saya akan bacakan. Hal ini tentang Budiari ya, yang mendapat jatah 50% dari melindungi judol ya, melindungi situs-situs judol agar tidak diblokir. Hal ini terungkap dalam dakwaan kasus melindungi situs judi online dari pemblokiran yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu kemarin, tanggal 14 bulan 5 2025. Terdakwa kasus ini yakni Zulkarnain Apriliantoni yang merupakan teman Budiari. Awalnya Ade dan Mujrijan membahas beberapa porsi dari komisi yang didapatkan Zulkarnain untuk melindungi situs judol agar tak diblokir. Jadi ya, Adi dan Muhrijan membahas beberapa porsi dari komisi yang didapatkan Zulkarnain untuk melindungi situs judi online. Nah, di sini itu mengaku bahwa Budiari itu memang terlibat dan Budiari mendapatkan 50% dari keseluruhan situs seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Ini resmi ya dari situs Kompas, bukan mengada-ngada atau berita yang menyesatkan. Terdakwa Muhrijan menawarkan bagian sebesar 3 juta per website ya. Jadi per web itu dikasih 3 juta. Bunyi terdakwa yang dibacakan jaksa dikutip pada Minggu 18 bulan 5 2025. Awalnya Zulkarnain keberatan. Zulkarnain itu keberatan kalau hanya mendapat 3 juta. Zulkarnain berkeberatan karena menganggap komisinya hanya sedikit. Namun akhirnya ia setuju dengan tawaran itu. Tadinya tidak setuju karena sedikit kurang besar. Nah, ketika itu dipikir-pikir itu setuju. Sama seperti Budiari yang kalau di depan media itu ngomongnya tidak tahu, ya, ditipu dan lain sebagainya. Padahal Budiari itu ikut menikmati 50% dari keseluruhan hasil dari judi online ya. Hasil dari melindungi situs judi online keseluruhan. Maksudnya seperti itu. Kemudian Muhrijan menghubungi saksi bernama Denden Imanuddin Soleh untuk menjaga situs tersebut agar tidak diblokir. Jadi ini terjadi pada saat Budiari masih menjabat menjadi Menkominfo ya. Ini memang betul-betul Budiari itu sudah ya, karena ini kan pengakuannya di depan jaksa di pengadilannya, ini bisa dikatakan pernyataan resmi dari Zulkarnain kayak gitu. Zulkarnain sendiri itu kan sahabatnya Budiari. Ya ini sudah sangat jelas, ini tinggal nanti nunggu Budiari dipanggil lalu ditahan kayak gitu saja. Di sana disepakati tarif untuk mengamankan web judol sebesar Rp 8 juta per situs. Sekaligus membahas porsi pembagian komisi. Disebutkan bahwa Budiari mendapat jatah 50% komisi. Komisi terdakwa Ade Kismanto sebesar 20%, terdakwa Zulkarnain Apriliantoni sebesar 30%, dan untuk saudara Budiari Setiadi sebesar 50% dari keseluruhan web yang dijaga. Ini jaksa loh, pernyataan jaksa, kata jaksa.
Awalnya terdakwa menerima 120 web judul yang telah disetor oleh saksi bernama Ferry alias William alias Aceh. Kemudian Adi menyortir daftar tersebut dan menghapus nama-nama situs yang akan dilindungi agar diblokir. Ia pun mengirim daftar web judul yang telah melalui proses pemilihan tersebut kepada tim TKPPSE untuk dilakukan blokir. Jadi jika hukum saat ini tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah, ketika hukum betul-betul adil, maka Budiari segera ditangkap dan ditahan, karena ini sudah jelas terbukti. Bahkan ini jaksa sendiri yang menyatakan bahwa Budiari mendapatkan komisi 50% dari keseluruhan melindungi situs-situs judi online. Itu kan seperti itu sudah sangat jelas. Oleh karena itu, untuk aparat penegak hukum, ayolah berlaku seadil-adilnya, karena memang ya mustahil ya kalau Budiari selama ini tidak menikmati hasil dari judul, itu mustahil. Nah, pertanyaannya, uang dari judul itu yang 50% oleh Budiari, pertanyaannya itu larinya kira-kira kemana? Apakah ke Projo, apakah ke para buzzer-buzzer dan lain sebagainya? Kita tunggu waktu, biar waktu yang menjawab. Dan semoga hukum di negara ini betul-betul adil dan segera menangkap dan menahan Budiari melakukan hukum sesuai aturan. Dan untuk video saya kali ini segini aja dulu. Kalau ada kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar. Oke?